Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Desain Pembelajaran PAI berbasis digital, yaitu Bapak Saluki MPD. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, amin. Yang saya hormati rekan-rekanku seperjuangan mahasiswa PJJ PAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon, yang mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja sebelum saya mempresentasikan tugas ini, saya akan memperkenalkan diri. Ya, nama saya Siti Eroh Nadhiroh Zahroh. Untuk NIM-nya 2108113045. Saya dari kelas A. Ini untuk tugas semester 3 UAS ya. Baiklah, langsung saja. Untuk materi yang akan saya bahas yaitu tentang akhlak terpuji. Ya. Akhlak terpuji, apa itu akhlak terpuji? Disebut juga dengan akhlakul mahmudah atau akhlak yang baik. Lawan kata dari terpuji ialah tercela atau akhlakul madhmumah. Tapi untuk kali ini saya akan membahas tentang akhlak terpuji. Selanjutnya, akhlak terpuji itu ada 4 bagian. Yang pertama, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, taat kepada Rasul. Yang ketiga, taat kepada orang tua. Yang keempat, hormat dan patuh kepada guru. Ya, selanjutnya saya akan membahas yang bagian pertama, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang wajib disembah oleh seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Alam semesta ini diciptakan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tanaman yang beraneka warna, berbagai macam buah-buahan, dan semua hewan dan lingkungan ini diperuntukkan bagi manusia. Perintah Allah terhadap manusia sungguh tiada terhingga. Allah memenuhi segala yang kita minta, bahkan yang tidak kita minta pun Allah telah memenuhinya. Misalnya, kita tidak pernah berdoa kepada Allah agar ketika kita dilahirkan ke dunia ini dilengkapi dengan panca indera yang lengkap, tetapi Allah langsung memenuhinya. Dan masih banyak juga rezeki dari Allah yang tidak mungkin kita sebutkan satu persatu. Selanjutnya, bagaimana cara taat kepada Allah? Ya, berikut ini adalah cara taat kepada Allah, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan sholat di awal waktu, dan lebih utama jika dilaksanakan sholat berjamaah. Yang kedua, menjalankan puasa, baik puasa Ramadan maupun puasa sunnah. Yang ketiga, berinfak, bersedekah, dan menunaikan zakat. Yang keempat, selalu mengingat Allah dengan berzikir setiap saat, tidak hanya waktu selesai sholat. Yang kelima, mempergunakan rezeki yang diterima di jalan kebaikan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, berperilaku yang islami sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Inilah cara taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yang bagian B atau yang kedua ialah taat kepada Rasul. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan dalam mentaati ajaran para rasul, terutama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bagian dari akhlak terpuji. Ya, cara-cara mentaati Rasul antara lain: yang pertama, mengetahui riwayat kehidupan para rasul, terutama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ajaran yang dibawanya. Yang kedua, membenarkan berita yang disampaikan para rasul. Yang ketiga, mengamalkan syariat yang dibawanya. Dalam hal ini syariat Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir.
Yang keempat, mencintai dan membela para rasul, terutama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, meneladani kehidupan para rasul. Yang keenam, menghidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, ada yang lebih khusus lagi, perintah kepada kita agar memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya agar kelak kita mendapatkan syafaat beliau di akhirat nanti. Misalnya kita mengucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, ya. Selanjutnya untuk yang ke-6 yaitu taat kepada orang tua. Ini bagian ketiga, ya. Taat kepada orang tua itu termasuk dengan akhlak terpuji, akhlak yang baik, ya. Orang tua sangat besar terhadap kehidupan anak-anaknya. Andaikan harta yang dimiliki seorang anak digunakan untuk membelas jasa orang tua, belum tentu bisa sebanding dengan jasa dan pengorbanan orang tuanya. Selanjutnya, orang tua juga melahirkan anaknya ke dunia, merawat, mengasuh, membesarkan, dan mendidiknya. Begitu besar jasa orang tua kepada anak-anaknya, karena itu sudah sepatutnya anak berterima kasih kepada orang tuanya dengan cara berbuat baik, menghormati, dan mentaatinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini hasana. Shadaqallahul azim, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Ya. Allah memerintahkan kepada manusia untuk selalu patuh dan taat kepada kedua orang tua. Mengapa kita harus patuh dan taat kepada orang tua? Ibu kita telah bersusah payah mengandung kita selama lebih kurang 9 bulan. Ketika melahirkan, ia merasakan sakit yang luar biasa. Ya, ini berikut ini adalah beberapa cara menghormati orang tua, antara lain yang pertama, menuruti perintahnya selama tidak bertentangan dengan agama. Yang kedua, berbicara yang sopan kepada beliau berdua. Yang ketiga, selalu menampakkan wajah ceria, senyum, ya, di hadapan orang tua. Yang keempat, rajin berdoa untuk keselamatan orang tua, baik di dunia maupun di akhirat. Yang kelima, tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh orang tua. Yang keenam, merawat beliau ketika sakit. Ini termasuk akhlak terpuji. Jadi kita harus hormati orang tua kita, harus taat, harus patuh akan perintahnya, ya, selama orang tua menyuruh kita baik, ya, karena memang tidak ada balasan apapun yang setimpal ketika orang tua menghina kita. Orang tua adalah segalanya. Kalau nggak ada orang tua, kita pun tidak ada, ya, itu semua kuasa Allah. Yang selanjutnya, bagian D, hormat dan patuh kepada guru. Ya, bagian D, hormat dan patuh kepada guru. Kita harus taat, patuh terhadap guru kita. Sebenarnya orang tua, manusia yang paling berjasa dalam perjalanan hidup kita adalah guru. Ya, kehadiran guru membuat kita menjadi anak yang pintar dan menjadi tahu tentang ilmu. Karena itu kita patut hormat dan patuh kepada guru-guru. Nah, bagaimana? Nih, berikut ini contoh perbuatan yang mencerminkan hormat dan patuh kepada guru. Yang pertama, memperhatikan pengajaran yang diberikan oleh guru. Yang kedua, mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, melaksanakan segala nasihat guru. Yang keempat, mengucapkan salam ketika berjumpa dengan guru. Yang kelima, mencium tangan guru ketika bersalaman. Yang keenam, tidak melupakan kebaikan guru. Yang ketujuh, berdiri menyambut guru. Yang kedelapan, bertanya sesuatu yang belum dipahami dengan sopan. Yang kesembilan, tidak mendahului dan memutuskan pembicaraan. Jadi ini semua termasuk dalam akhlak
terpuji. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, karena yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari pribadi saya sendiri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.